Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Febri Stuti. Oke, baik Kak Febri. Gimana perjalanan Kak Febri sampai ke sini? Alhamdulillah lancar, nggak macet juga. Oke, baik. Sebelumnya Kak Febri tuh ada kesibukan apa kalau boleh tahu? Kesibukannya cuman ngampus, udah sih itu aja. Tidak ada kesibukan lain selain ngampus Kak? Nggak ada. Oke, kalau boleh tahu ngampus itu full day atau hanya beberapa hari aja? Full day, Oh, full day. dari hari Senin sampai Jumat. Itu waktunya gimana tuh Kak? Dari pagi, dari jam 6 itu saya sudah sampai di kampus. Nanti jam 5 atau jam 4 itu saya baru pulang dari kampus. Baru pulang dari kampus. Lumayan lama juga berarti ya pembelajaran di kampus kakak. Kalau boleh tahu kakak fakultas apa nih? Aku masuk di stikes sih Kak, kesehatan gitu. Ngambil apa tuh Kak? Ambil kebidanan. Oke, baik Kak Febri. Dari tadi tuh kan Kak Febri sering menunda-nunda pekerjaan kuliah. Nah, terus mengerjakan tugas kuliah tuh mendekati deadline ya. Nah, akibat yang sering Kak Febri alami tuh kalau mengerjakan tugas dekat-dekat deadline tuh apa aja? Dampaknya sih yang pertama itu jadi sering ngantuk. Terus yang kedua pasti sering jadi kayak terburu-buru. Waktunya nggak jelas, kayak seharusnya buat belajar malah scroll sosmed gitu. Waktunya terbuang sia-sia. Terus ngerjainnya buru-buru. Terus yang paling parah itu kayak malu aja sih Kak, karena kayak ditegur sama dosen. Tugasnya dikumpulinnya tuh selalu mepet deadline. Terus sama kayak kadang-kadang saya suka ngumpulin di luar deadline-nya, kayak seharusnya udah batas deadline-nya udah habis nih, saya baru ngumpulin gitu. Nah, kalau misalkan nilai skala nih ya, kalau misalkan nilai dari skala dari 1 sampai 10, seberapa mengganggunya hal yang Kak Febri alamin ini? 8 sih Kak, karena lumayan mengganggu banget. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membuat ini ya, apa sih target sederhana yang bisa Kak Febri lakukan. Bagaimana Kak Febri? Boleh. Baik. Mau dilakukannya kapan tuh kira-kira? Mungkin besok kali ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri untuk pertemuan hari ini. Oke, selamat siang Kak Febri. Siang. Bagaimana nih kabar hari ini Kak Febri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perjalanan ke sini gimana, lancar? Lancar, aman. Alhamdulillah. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kak Febri sudah meluangkan waktu hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan nantinya kita pada saat kita berbicara tentunya juga akan bersifat rahasia ya Kak Febri, dengan tujuan saya akan membantu mengentaskan permasalahan yang Kak Febri alami akhir-akhir ini. Oke, bisa dapat dipahami Kak Febri? Bisa. Oke, baik. Oke, apa yang membuat Kak Febri itu ingin melakukan sesi konseling pada hari ini? Karena saya ngerasa suka nunda tugas. Maksud dari menunda tugas tuh coba tolong diceritakan secara lebih detail Kak Febri. Jadi saya tuh suka kayak nunda tugas. Kalau dikasih tugas pulang kuliah, saya malah lebih memilih nanti dulu deh ngerjainnya. Saya malah buka medsos kayak scroll TikTok, Instagram, YouTube gitu. Kalau untuk membuka sosial media tuh kira-kira Kak Febri menghabiskan waktu berapa lama tuh? Bisa berjam-jam, kadang kayak 3 jam, 4 jam bisa lebih deh. Nggak ingat waktu sih Kak. Oke, baik Kak Febri. Dari tadi tuh kan Kak Febri sering menunda-nunda pekerjaan kuliah. Nah, terus mengerjakan tugas kuliah tuh mendekati deadline ya. Nah, akibat yang sering Kak Febri alami tuh kalau mengerjakan tugas dekat-dekat deadline tuh apa aja?
Dampaknya sih yang pertama itu jadi sering ngantuk. Terus yang kedua pasti sering jadi kayak terburu-buru. Waktunya nggak jelas, kayak seharusnya buat belajar malah scroll sosmed gitu-gitu. Waktunya terbuang sia-sia. Terus ngerjainnya buru-buru. Terus yang paling parah itu kayak malu aja sih Kak, karena kayak ditegur sama dosen. Tugasnya dikumpulinnya itu selalu mepet deadline. Terus sama kayak kadang-kadang saya suka ngumpulin di luar deadline-nya, kayak seharusnya udah batas deadline-nya udah habis nih, saya baru ngumpulin gitu. Nah, kalau misalkan skala nih ya, kalau misalkan dinilai dari skala dari 1 sampai 10, seberapa mengganggunya hal yang Kak Febri alamin ini? 8 sih Kak, karena lumayan mengganggu banget. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membuat ini ya, apa sih target sederhana yang bisa Kak Febri lakukan. Bagaimana Kak Febri? Boleh. Baik. Mau dilakukannya kapan tuh kira-kira? Mungkin besok kali ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri untuk pertemuan hari ini. Tentunya kan dari tadi ini juga merupakan pertemuan terakhir Kak Febri, di mana perjanjian sebelumnya itu kita akan membuat langkah sederhana yang bisa Kak Febri lakuin. Nah, menurut Kak Febri, target apa sih yang nantinya bisa Kak Febri lakuin untuk kedepannya? Menurut aku mungkin aku bisa lebih kayak mengutamakan tugas dulu sih, kayak belajar tugas daripada sosmed. Kayak maksudnya udah banyak banget nih kayak yang aku alamin Kak, kayak diomelin, terus malu juga kan ditegur sama dosen, apalagi udah kuliah. Jadi kayak ada rasa ingin berubah sih Kak, kayak pengen pengen belajar dulu gitu. Nah, saya tentunya punya cara sederhana untuk Kak Febri yang nantinya bisa Kak Febri lakukan. Kayak misalkan nih kan Kak Febri kayak capek abis pulang kuliah kan tentunya capek di perkuliahan, capek di perjalanan. Nah, Kak Febri setelah sampai di rumah tuh bisa ngasih space untuk diri Kak Febri dengan membuka sosial media selama 30 menit. Nah, kemudian Kak Febri kembali lagi ke niat awal, di mana tuh Kak Febri bisa mengerjakan tugas, terus mengulang materi-materi yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan. Oke, mungkin dari cara yang saya berikan membuat Kak Febri nggak nyaman, karena kan Kak Febri juga udah termasuk kecanduan ya bermain sosial media. Mungkin cara ini bisa berproses dilakukan oleh Kak Febri. Seiringnya berjalan waktu, nanti kakak merasakan nyaman. Hal ini merupakan sebagian dari proses. Oke Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Febri sudah bisa terbuka lagi dengan saya. Tenang saja Kak Febri, ini sifatnya rahasia, hanya saya dan Kak Febri saja yang tahu. Oke. Makasih Kak. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.